Saya ingin katakan kepada kita semua, cara Yahudi menghancurkan kita, akalnya banyak. Dibuatnya kita benci kepada zuriyah Nabi, dibuatnya kita benci kepada sesama muslim, dibuatnya kita benci kepada pesantren, dibuatnya kita benci kepada pimpinan-pimpinan pondok pesantren. Caranya bagaimana? Dibuat isu, digoreng-goreng isu itu. Maka dajjal sekarang itu ya dajjal-dajjal media itu nanti. Media-media itu dajjal semua itu. Dajjal, manipulasi, tukang tipu. Media-media itu. Kenapa saya berani bilang begitu? Karena itu kerjaannya. Biar dapat duit tadi. Bukan untuk mencari kebenaran, bukan. Mencari piti. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di subuh hari ini Allah meridai setiap langkah-langkah kita, Allah memberikan rahmatnya, Allah mengkabulkan doa-doa setiap hamba yang keluar dari rumahnya berdoa kepada Allah. Semoga malaikat selalu menaungi orang-orang yang selalu menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahharallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa innal malaikata la tada'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Wa innal ulama wa innal anbiya la yarisu dinaran wala dirham walakin yarisul ilma. Para nabi tidak mewariskan harta, dinar ataupun dirham, tapi justru mewariskan ilmu. Dan orang-orang yang pergi menuntut ilmu, para malaikat berada di atas langit sedang mengepakkan sayapnya ridhan li talibil ilmu. Mereka ridha dengan para penuntut ilmu. Oleh para ulama diartikan maksud ridhan li talibil ilmi. Apa maksud daripada ridho dalam menuntut ilmu? Yang pertama, malaikat mengaminkan setiap doa-doa orang-orang yang menuntut ilmu yang berdoa. Artinya dia meridhoi setiap doa-doa daripada hamba-hamba Allah yang berdoa. Dan dia sampaikan kepada Allah bahwa fulan ibn fulan mereka ridha dalam menuntut ilmu dan tolong kabulkan doa-doa mereka. Kata malaikat begitu. Yang kedua, malaikat itu sendiri yang berdoa untuk kita. Ya Allah, aku berdoa untuk para penuntut-penuntut ilmu yang mereka berada di bawah kepak sayap kami, kata para malaikat, agar Allah mengabulkan setiap doa dan hajat orang-orang yang datang meminta kepadanya. Nah, jadi Bapak Ibu, beruntunglah kita semua masih istiqamah dalam mencari ilmu, sama-sama belajar. Mudah-mudahan di akhir zaman ini
semangat kita dalam menuntut ilmu menjadi wasilah kebaikan bagi kita sebagai seorang mujahid fi talabil ilmi. Orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, kelak Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Di dalam satu kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Badar, Syekh Abdul Razak Abdul Badar, seorang ulama dari kerajaan Saudi Arabia, menuliskan tentang masailul jahiliyah, masalah-masalah jahiliyah. Ada masalah-masalah jahiliyah yang beliau tuliskan dalam buku ini. Beliau ulang kembali, beliau sampaikan kembali kepada umat manusia pada umumnya, terkhusus bagi umat muslim, agar mereka menyadari betapa keadaan hari ini kembali kepada masa-masa jahiliyah yang seharusnya dijauhi oleh umat muslim pada khususnya, dijauhi oleh manusia pada umumnya. Tetapi hari ini justru mereka mengikuti, tidak menjauhi. Nah, ini yang disebut oleh beliau persoalan jahiliyah yang kembali diikuti. Dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bilang, la tattabi'anna sunana man kana qablakum. Kata Nabi, kelak dari umatku akan mengikuti tradisi-tradisi orang-orang jahiliyah terdahulu. Dalam riwayat yang lain dikatakan Yahudi dan Nasrani. Apakah itu Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi, kalau bukan mereka siapa lagi? Di dalam riwayat yang lain, apakah itu Persia dan Rom? Kata baginda Nabi, kalau bukan mereka siapa lagi? Jadi dalam dua hadis ini saja kita melihat ada tradisi Yahudi, ada tradisi Nasrani yang oleh Nabi sendiri, yang oleh para ulama juga disebut sebagai tradisi-tradisi jahiliyah. Kenapa begitu? Qabla maji'il Islam, sebelum datangnya Islam. Setelah datangnya Islam, tradisi-tradisi ini tidak lagi dilakukan. Nabi datang memberikan solusi bersama Islam itu sendiri. Nabi datang bersama solusi. Apa solusi yang datang bersama Nabi? Islam itu sendiri. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Jadi solusinya adalah Islam itu sendiri. Jadi kedatangan agama Islam solusi terhadap masalah-masalah jahiliyah yang ada sebelum Islam datang. Nah, itu dia. Jadi kalau sekarang ada masalah jahiliyah, berarti kita sedang lebih jahiliyah daripada masa sebelum datangnya Islam. Islam masuk ke Indonesia, Nusantara, dalam berbagai macam teori. Ada yang mengatakan masuknya Islam tidak secara resmi pada abad ke-7. Ada yang mengatakan pada abad ke-13, pada abad ke-15 dan ke-17. Abad-abad ini menunjukkan masuknya Islam ke Nusantara yang disebut dengan Jawi. Proses masuknya Islam ke Nusantara, kita ambil contoh ke Indonesia, menggeser tradisi-tradisi yang keluar daripada jalur syariat Islam. Yang tadinya menyembah berhala, kembali tidak menyembah untuk menghapus tradisi-tradisi jahiliyah. Kerja rodi, kerja paksa,
Islam tidak terima. Islam mengatakan bahwa terjadinya keseimbangan antara si kaya dan si miskin. Bahkan Islam tidak memandang perbedaan secara derajat, tahta, suku, dan lain sebagainya. Yang kedua, tradisi-tradisi yang bertolak belakang daripada Islam itu sendiri pergi begitu saja setelah kedatangan Islam. Persoalan ribawi, datang hukum Islam, ketika Islam sudah masuk tergeser. Nah, inilah yang kemudian yang harus kita pahami. Mengapa mengapa mereka mau mengembalikan tradisi-tradisi jahiliyah seperti ini kembali kepada masa yang modern ini? Bisa dipahami ya? Pertanyaannya adalah mengapa mereka mau mengembalikan tradisi-tradisi jahiliyah ini ke masa-masa modern ini yang Islam sudah sangat pesat untuk kita terima. Yang kedua, siapa mereka yang kita sebutkan tadi yang ingin mengembalikan masa-masa jahiliyah itu? Pertanyaannya itu. Dua. Yang ketiga, apa yang mereka inginkan dari kembalinya masa-masa jahiliyah tersebut? Tiga yang kita bahas. Oke Bapak Ibu ya, yang kita bahas sudah tiga. Nah, sekarang kita kembali kepada buku daripada Syekh Abdul Badar, Syekh Abdul Razak Abdul Badar. Kata Allah di dalam Al-Quran, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok di antara kelompok-kelompok tertentu menganggap diri mereka benar ketika berada di tangan mereka. Ini bahasa ayat. Bahasa terjemahannya sudah saya bacakan. Tapi apa maksud daripada ayat tersebut? Setiap kelompok pada masanya sebelum datangnya Islam mengagungkan agama-agama mereka masing-masing. Dan menganggap arah agama-agama mereka tersebut lebih benar, lebih betul daripada agama-agama yang lain. Sehingga mereka terjebak dalam fanatisme agama yang berasal dari kebodohan tanpa ilmu. Baik. Ayat yang kedua, Allah kata begini, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an uqimat dina wa la tatafarraqu fihi. Dalam surat Asy-Syura ayat 13. Kata Allah di dalam Al-Quran, telah datang kepada kalian syariat agama yang dulu dibawa oleh Nabi Nuh, yang begitu juga pernah dibawa oleh Ibrahim, Musa, Isa. An uqimat din, yang kami wasiatkan kepada mereka untuk membangun syariat-syariat agama. Kemudian Allah kata dalam ayat terakhirnya, kalimat terakhir dari ayat tersebut, wala tatafarraqu, janganlah kalian berpecah belah. Bisa dipahami Bapak Ibu? Dalam urusan agama. Wa qala Allah Ta'ala dalam ayat yang lain, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Mereka sesungguhnya agama mereka itu adalah fisik dan
dari kebenaran agama, dalam kesesatan dan kemusyrikan, kesalahan dalam beragama. Nanti kita luruskan maksud ini. Kemudian ayat yang lain Allah kata wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Setelah datang kebenaran kepada kalian tentang agama Allah, jangan kalian berbeda pendapat, jangan kalian berpecah belah, tapi justru bersatulah, bersatulah, kata Allah. Maka kata Allah itu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah kebenaran-kebenaran, penjelasan-penjelasan agama itu datang. Artinya setelah Islam datang. Kemudian ayat terakhir dalam pembahasan ini, wa'tasimu, Allah tutup dengan kalimat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan nilai-nilai agama yang benar, janganlah kalian bercerai-berai, janganlah kalian berpecah belah. Baik, kita masuk pada penjelasannya. Tadi dalil-dalilnya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam kitab ini ditulis sekian banyak persoalan-persoalan jahiliyah. Nomor satu yang beliau tulis persoalan jahiliyah itu adalah tentang kesyirikan. Sudah kita bahas jauh-jauh hari tentang kesyirikan tersebut. Yang kedua, wa amma al-mas'alah al-jahiliyah ats-tsaniyah. Adapun masalah jahiliyah yang kedua yang terjadi, yang kembali dilakukan oleh umat manusia di akhir zaman, yang akan kita lihat prosesnya adalah at-tafarruq bainahum, perpecahan di antara mereka. Syekh Abdul Badar, Syekh Abdul Razak membagi dua, terpecahnya mereka dalam dua hal. Satu, dalam urusan agama fiddin, yang kedua fid dunya. Terpecah dalam urusan agama, yang kedua terpecah dalam urusan dunia. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, meskipun ada yang mengatakan dalam beberapa video kami, mengapa dia mengambil Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, katanya. Kita mengambil poin penting dan kebaikan saja, bukan keburukan. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dakhalan nasu an-nara min salasati abwabin. Manusia masuk ke dalam neraka melalui 3 pintu. Pintu yang pertama, babu syubhatin awrasat syakan fi dinillah. Pintu pertama yang menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka, pintu syubhat yang diwariskan kepada mereka setelah nenek-nenek moyang mereka, fi dinillah, yang mereka lakukan di dalam dinillah, urusan agama Allah, bukan agama Allah, di dalam urusan agama Allah. Karena agama Allah cuma satu, tidak dua, tidak tiga. Nanti kita bahas di akhir pembahasan itu. Yang kedua, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, babu syahwatin awrasat taqdimal hawa ala ta'atihi wa mardatihi. Yang kedua, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, bab syahwat. Bab syahwat. Yang kedua ini, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, tentang syahwat. Orang yang mempertuhankan syahwat dia. Nah, syahwat ini ada 3. Syahwat ini ada 3. Yang pertama, syahwatud din. Yang kedua, syahwatul mal. Yang ketiga, syahwatul fikri. Yang pertama, syahwatnya agama. Syahwat agama ini masuk dalam kategori al-bid'atu fid din,
kebid'ahan dalam beragama. Yang kedua, berlebih-lebihan dalam beragama yang tidak pernah dikaji di dalam agama. Yang kedua, syahwatul mal. Orang-orang yang berlomba-lomba dalam mencari dunia, yang menjadikan dunia sebagai Tuhan mereka. Yang ketiga, syahwatul fikri, yang merusak pola pikir manusia melalui alur pemikiran-pemikiran yang ingin mereka rusak, yang tujuannya adalah i'radun an dinillah, i'radun an dinillah, berpaling dari kebenaran agama Allah. Jadi 3 syahwat tadi itu berbahaya. Kapan-kapan kita rincikan itu 3 syahwat itu. Yang dimaksud 3 syahwat tadi, syahwat terhadap agama itu besar maksudnya. Orang-orang yang memperjualbelikan agama demi syahwat mereka. Yang kedua, syahwatul mal, syahwatul amwal, syahwatul dunia. Sama. Mereka yang terjerumus dalam syahwat-syahwat yang memaksa mereka terhadap dunia. Nah, di dalam syahwat yang ketiga itu ada namanya syahwatul fikr. Ada orang-orang yang khusus mengurusi syahwat-syahwat fikiran saja. Maksudnya apa? Dorongan untuk merusak pola pikir, tatanan-tatanan yang normal menjadi tidak normal. Yang menurut mereka tidak normal itu betul, padahal menurut kebenarannya yang normal itulah yang betul. Nah, ada yang terakhir, syahwat terakhir itu syahwat yang terakhir itu namanya syahwat kelamin, syahwatul farj. Kalau bahasa di sini disebut dengan persoalan syahwatnya orang-orang yang suka melakukan perbuatan zina dan lain sebagainya. Yang ketiga, bab ghadabin, yang membuat mereka masuk ke dalam neraka. Yang ketiga adalah kemurkaan Allah karena mereka jauh daripada Allah atau tidak taat kepada Allah. Aurasal udwana ala khalqihi, yang diwariskan kepada mereka, yang mereka memusuhi Allah sehingga Allah murka terhadap mereka dan Allah masukkan mereka ke dalam neraka. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu, nanti baru kita rincikan poin-poin tadi. Nah, apa maksud daripada perkataan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah? Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, manusia terjebak dalam neraka. Masuk ke dalam neraka disebabkan 3 pintu tersebut. Dan setiap 3 pintu itu mengantarkan mereka dengan mudah masuk ke dalam neraka. Dan posisi neraka-neraka yang mereka tumpati itu tidak main-main. Ada yang neraka jahanam dan neraka-neraka yang lain. Sehingga orang-orang yang terjebak dalam neraka-neraka tersebut, mereka sebenarnya terjebak dalam kemusyrikan, terjebak dalam kekufuran, terjebak dalam kemunafikan. Kalau kafir kita sudah paham Pak. Tapi 3 hal ini yang harus dihindari oleh umat muslim hari ini. Yang harus dihindari oleh umat muslim hari ini. Bukan yang dulu. Yang dulu sudah pada mati Pak. Yang hidup, umat muslim yang hidup hari ini harus berpikir menjauhkan diri daripada 3 hal. 1, kemusyrikan. Yang kedua, kekufuran. Yang ketiga, kemunafikan. 3 ini nerakanya, mereka bertiga ini tempat nerakanya jahanam. Bisa dipahami Bapak Ibu? Kira-kira masih mau masuk atau mau masuk surga? Oh, itu mesti pilihan, tidak ada pilihan itu selain dari pilihan terbaik, kan begitu. Baik, sekarang kita masuk pada poin tadi. Nah, apa maksud jahiliyah yang dilakukan oleh manusia sekarang? Poin pertama, kata para ulama, kata Syekh Abdul Razak, yang pertama itu adalah persoalan kesyirikan. Yang kedua persoalannya adalah terpecah belahnya umat manusia. Salah satu karakteristik orang jahiliyah pada masa itu selalu berpecah belah. Tetapi terpecah belahnya mereka dalam 2 hal. Satu dalam urusan agama, yang kedua dalam urusan dunia. Sekarang kita bahas dalam urusan agama. Fakana ahlul jahiliyah mutafarriqin
Karena orang-orang jahiliyah pada saat itu, sesungguhnya orang-orang jahiliyah pada masa dahulu, sebelum Islam datang, mereka terpecah belah, berpecah belah. Mengapa? Li'annahu laisa hunaka yajma'uhum. Karena pada saat itu tidak ada sesuatu yang menggabungkan mereka. Karena agama yang mereka pegang memberikan masukan kepada mereka, mendoktrin mereka untuk berpegang pada agama yang benar menurut paham mereka, yang pada hakikatnya keluar daripada kebenaran agama yang kita tinjau dalam Islam. Bapak Ibu, sebelum Islam datang, itu agamanya apa? Kita ambil risalah kenabian ulul azmi. Ada berapa ulul azmi itu? Khamsah, ada 5. Siapa saja nabi-nabi ulul azmi selain daripada baginda Nabi Muhammad SAW? Siapa-siapa saja Bapak Ibu? Satu saja, Musa alaihissalam. Selain daripada Musa siapa? Ibrahim alaihissalam. Termasuk Nabi Isa alaihissalam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang ingin kita katakan, sebelum datangnya Nabi Muhammad, 4 nabi ini, pemegang ulul azmi yang lain, mereka semua beragamakan satu saja, Islam. Tidak ada agama lain. Nabi Isa bukan Nasrani, Nabi Musa juga, Nabi Ibrahim juga. Semua mereka ini agamanya Islam, tidak agama yang lain. Bukan agama Nasrani, bukan Yahudi, bukan Majusi, tapi agama mereka Islam. Hanya saja kitab yang diturunkan kepada mereka mutafarriqah. Buku yang diturunkan, kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka berbeda-beda. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Taurat, Zabur, Injil, ketiga-tiga ini Bapak Ibu diberikan kepada Bani Israel. Saya ulangi sekali lagi. Ketiga-tiga ini diberikan kepada siapa? Bani Israel. Baik. Nah kemudian, sekarang pertanyaannya, apa yang membuat mereka terpecah belah dalam agama? Keyakinan, akidah. Majusi misalkan, mereka berkata bahwa api yang 1000 tahun itu tidak akan pernah padam. Namanya Zoroaster, Majusi Persia pada saat itu. Jadi Persia itu agamanya Majusi. Makanya kemarin kita bahas di sini, di dalam Al-Quran itu ada setidaknya 3 hal. Ada orang kafir, ada orang musyrik, ada orang muslim. Orang kafir itu Yahudi Nasrani. Kemudian ada orang muslim, kita ini muslim. Maka ada yang ketiga namanya musyrikun. Nah musyrik ini selain daripada Yahudi, orang kafir dan Nasrani. Selain daripada muslim, orang Islam. Bahkan musyrikun ini tidak hanya ada di luar Islam. Tapi musyrikun bisa ada di dalam muslim. Karena derajatnya muslim, bukan mukmin. Karena orang muslim masih banyak yang terjebak dalam kemusyrikan. Siapa contohnya? Penyembah kursi, penyembah duit, penyembah wanita, penyembah tahta, sekalipun mereka muslim, tapi mereka muslim. Makanya para orang-orang yang mempertuhankan duit itu sebenarnya musyrik dia. Cuman dia tak sadar kalau dia sedang musyrik, itu aja. Orang-orang yang mempertuhankan kursi panas itu sama. Yang mempertuhankan ya. Yang tak mempertuhankan terserahlah. Tapi yang jelas mereka yang mempertuhankan kekuasaan, jabatan, yang mempertuhankan. Mereka berkelahi demi jabatan, mereka berkelahi demi urusan dunia. Itu urusan dunia, nanti kita masuk pada poinnya. Tapi yang lebih parah daripada itu, kata Syekh Abdul Razak tadi, orang yang berpecah belah dengan urusan agama. Banyak Pak poin keagamaan ini yang menyebabkan mereka, terkhusus pada persoalan akidah. Nah Islam datang sebagai solusi.
atas agama-agama yang lain. Apa maksudnya? Agama Islam menyatukan semua mereka. Maka kata beliau, ata al-ijma', datang kepada mereka yang mengumpulkan mereka dan menyatukan mereka. Nah, Islam artinya salam damai, salam bersatu, salam selamat. Islam itu selamat, Pak, selamat. Islam itu damai-damai. Islam itu apa? Semua, Pak. Islam itu menyatukan. Baginda Nabi di Madinah menyatukan sekian banyak kelompok. Yahudi, Nasrani, Muhajirin, Ansor, dan semua kaum-kaum yang ada di dalam Madinah, Yasrib ketika itu disatukan oleh Nabi. Uniknya, sebelum terjadi perpindahan kiblat, semua mereka ini sudah masuk Islam. Setelah terjadi perpindahan kiblat, baru pada murtad itu. Yang murtad pun hanya Yahudi dan Nasrani. Sisanya nggak murtad. Tapi uniknya di dalam itu juga ada manusia munafik dan musyrik itu. Nah, tapi disatukan. Islam datang menyatukan. Maka kata Syekh Abdul Badar, menyatukan. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Dalam surat Al-Hasr ayat 14 itu. Akidah. Orang-orang ketika itu menyembah yang tidak patut untuk disembah. Menyembah pohon, menyembah matahari, menyembah sapi. Menyembah sapi itu binatang. Dan binatang-binatang lain yang dipertuhankan. Dihapus semua dengan setelah Islam datang. Dihancurkan semua. Patung hancur. Binatang disampaikan. Budak tidak ada. Tradisi hilang. Disatukan dengan kedatangan Islam. Siapa yang patut disembah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama nenek moyang mereka mengajarkan kepada mereka menyembah yang esa. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa. Semua ini mengajarkan menyembah Tuhan yang satu, Allah. Semua ini mengajarkan menyembah Tuhan yang satu. Zabur, Taurat, Injil mengajarkan kepada Tuhan yang esa. Sama semua. Begitu juga dalam Al-Quran. Mengajak kita untuk menyembah kepada Allah. Menyatukan. Kalau mereka mengatakan nenek moyang kami dahulu, siapa dia? Ibrahim. Ibrahim menyembah Allah. Musa menyembah Allah. Adam sekalipun menyembah Allah. Idris sekalipun menyembah Allah. Di sini paham Bapak Ibu ya? Maka Islam datang menyatukan kelompok-kelompok ini. Salah satu contoh yang disampaikan oleh Syekh ada kabilah Aus dan Khazraj. Kelompok Aus dan Khazraj ini selalu bertikai dalam urusan agama dan dunia. Kata Yahudi hari ini, pokoknya Islam hancur. Harus bisa merebut Yerusalem. Yerusalem itu punya nenek moyang kami. Siapa nenek moyang mereka? Ibrahim. Jadi seperti Yahudi sekarang, seperti Yahudi dan Israel sekarang, mereka ini ingin menghancurkan Islam dan mengambil bagian Yerusalem itu dan ingin menguasai dunia. Mereka inilah penyebab perpecahan di muka bumi ini. Saya ulangi Bapak Ibu, Israel Yahudi ini penyebab perpecahan yang terjadi di muka bumi ini hari ini. Kenapa demikian? Mereka ingin mengambil dunia, mereka ingin mengambil agama. Kenapa? Karena bagi Yahudi hari ini agama mereka adalah agama yang paling benar, bukan Islam. Islam itu hanya bagian daripada agama-agama yang lain. Contohnya Nasrani, contohnya Majusi, contohnya Islam itu sendiri. Contoh yang lain apa? Yahudi itu sendiri. Makanya bagi orang-orang Israel dan Yahudi ini, agama itu ada satu, Ibrahim. Agama nenek moyang yang menyatukan tiga agama. Apa itu menyatukan tiga agama? Yahudi, Nasrani, dan Islam. Karena nenek moyang mereka satu. Nenek moyangnya sama. Siapa nenek moyang mereka? Ibrahim. Sebenarnya kebaliknya bagaimana? Agama-agama seperti Yahudi, Nasrani, dan lain sebagainya itu
punya kitab-kitab tertentu. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil disatukan isinya oleh Allah di dalam Al-Quran. Di bawah naungan agama yang hanif. Namanya agama Islam. Bisa dipahami sampai di sini? Sehingga Bapak Ibu, kalau kita hari ini sudah beragama, yang harus kita pegang. Yang harus kita pegang. Tidak boleh tidak. Karena hidayah itu tidak akan datang untuk yang kedua kalinya. Jadi harus kita bertahan. Nah, sekarang muncul kelompok-kelompok dalam urusan agama ini yang memecah belah kita. Banyak ini Pak, kelompok yang memecah belah kita sekarang ini banyak. Banyak sangat kelompok-kelompok yang datang dengan kepentingan untuk memecah belah umat. Inilah yang disebut dengan dorongan syahwatuddin. Mereka memperjualbelikan agama demi kepentingan. Nah, bagaimana cara mereka memperjualbelikan agama? Mereka rakukan kerusakan dan perpecahan di dalam tubuh agama itu, sehingga setiap orang di antara mereka bermusuhan antara satu dengan yang lain. Sekarang pertanyaannya, apa bedanya kita dengan jahiliyah pada masa itu? Bedanya satu aja. Dulu jahiliyah, Islam belum datang. Sekarang Islam datang, justru datang mereka, yang tadi kita sampaikan di awal, mereka yang mengajak kita untuk kembali kepada perpecahan itu sendiri. Jadi kita ini yang diajak, kita ini sedang diajak menuju jahiliyah. Lihatlah Bapak Ibu kondisi kita sekarang nih. Sangat-sangat persis seperti jahiliyah pada masanya. Cuma waktu itu Islam belum datang. Sekarang pelakunya Muslim. Kayak kita sampaikan itu. Dalam TikTok saya itu ada masalah koruptor dari Muslim. Sampai 1 juta ya yang nonton itu. Sampai 1 juta. Mengapa koruptor itu dari kalangan, banyak dari kalangan Muslim? Ya jelas banyak dari kalangan Muslim Pak. Karena negara kita negara termasuk mayoritas Muslim terbesar. Dan saya kira anggota dewan itu juga banyak Muslimnya. Lebih banyak Muslim daripada yang lain. Mayoritas. Nah kok bisa pada koruptor? Kok bisa pada korupsi misalkan? Kan gitu tak salah. Sama halnya sekarang. Kita umat Muslim. Agama kita sama. Tuhan kita sama. Nabi kita sama. Lah kok bisa kita berpecah belah? Saling mencaci, memaki antara satu dengan yang lain. Dan menganggap paling benar. Pertanyaannya, apakah yang lain yang sholatnya 5 waktu? Sholat 5 waktu. Kecuali Bang Iwan sholatnya di Pakistan. Saya sholatnya di India. Kiblat saya ke Pakistan, kiblat saya ke India, kiblat Bang Iwan ke Pakistan. Yang lain sholatnya menghadap ke sono, yang beliau ngadapnya ke serong kiri, saya menghadap serong kanan. Itu kalau Bapak Ibu bilang ini sesat nih, Ridwan sama Iwan ini sesat, wajar. Nah ini menghadap kiblat yang sama, Allahnya satu, Tuhannya sama, nabinya sama. Oh ini sesat Ustadz ini. Alah kok bisa? Hanya karena persoalan ikhtilaf kita menyesatkan, mengkafirkan, merusak, memecah belah. Maka Bapak Ibu sekarang ini kita sedang berada dalam posisi yang memang tidak enak. Satu, kita dipecah belah. Mulai dari sekian banyak isu-isu agama, termasuk persoalan habaib. Dikiranya kita nih orang-orang mukibin. Mukibin itu pendukung para habaib. Bapak Ibu, saya ingin katakan kepada kita semua, cara Yahudi menghancurkan kita, akalnya banyak. Dibuatnya kita benci kepada zuriyah Nabi, dibuatnya kita benci kepada sesama Muslim, dibuatnya kita benci kepada pesantren, dibuatnya kita benci kepada pimpinan-pimpinan pondok pesantren. Caranya bagaimana? Dibuat isu, digoreng-goreng isu itu. Maka dajjal sekarang itu ya dajjal media itu lah itu. Media-media itu dajjal semua itu. Dajjal, manipulasi, tukang tipu. Media-media itu. Kenapa saya berani bilang begitu? Karena itu kerjaannya. Biar dapat duit tadi. Bukan untuk mencari kebenaran, bukan. Mencari piti. Mencari duit. Coba Bapak Ibu bayangkan. Tadi malam saya baca berita begini. Setelah terjadinya kasus pesantren
banyak orang-orang berhijrah ke kelompok tertentu katanya. Saya bilang astagfirullahaladzim. Mereka tulis di situ feodalisme pesantren. Ngapain harus cium kaki, harus cium tangan, nunduk. Orang hormat dengan tradisi Jepang. Anak-anak di Jepang itu Pak, sekolah-sekolah di Jepang itu, kalau guru mereka, ini mereka sedang jalan ya Pak, sedang jalan nih, gurunya jalan. Itu mohon maaf ya, pakaiannya pendek semua itu di Jepang itu. Perempuannya pakainya pendek gitu. Tapi kalau gurunya jalan, nunduk semua Pak, nunduk semua. Bapak Ibu tahu maksudnya apa? Hormat. Sebrutal-brutalnya mereka sama guru hormat. Kita diajarkan hormat sama guru, justru mohon maaf disinggung. Yang kita mau banggakan itu apa? Jadi anak-anak yang mencaci maki guru, memukul guru, membunuh guru, menyenggol guru, itu kita apresiasi. Jadi anak-anak yang hormat sama gurunya, sama pimpinannya, yang cium tangan gurunya, feodal, PKI, penjajah, yang seperti ini penjajah. PKI Pak, perusak. Jadi kita ini diajak untuk menormalisasikan sesuatu perbuatan yang tercela. Kan rame itu kasusnya itu Pak. Pondok pesantren dihujat. Gara-gara pondok pesantren yang ada di Banten itu hancur. Yang umurnya lebih lama daripada Indonesia di sebelum merdeka. Sudah ada Pak. Pesantren-pesantren di Indonesia ini ada yang berumur yang itu ada 1700. Sudah mereka belum Indonesia ini? Belum ada Indonesia pesantren itu sudah ada. Yang di Banten itu Pak, umurnya udah tua Pak, belum merdeka Indonesia lagi Pak. Yang mereka harusnya buka kacamata itu, para kaum munafik ini. Kalaulah kita tidak boleh berandai-andai sebenarnya. Tapi saya katakan orang para santri itu taruhannya nyawa yang mereka taruhkan hanya untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Kiai Haji Hashim Asy'ari penulis kitab ini yang mengeluarkan resolusi jihad fatwa itu santri. Jadi jangan Anda berhutang kepada santri. Wahai para munafik, Anda berhutang. Hidup Anda sekarang itu berhutang kepada santri. Jadi jangan macam-macam. Anda seolah-olah menjelek-jelekkan pesantren. Nah, begitu Pak. Yang sekarang. Tujuannya apa? Memecah belah kita. Biar kita benci dengan pesantren. Ketika kita benci dengan pesantren, kita tidak memasukkan anak-anak kita ke pesantren. Kalau sudah anak-anak kita sudah tidak di pesantren, toh nanti sekolahnya di luar. Mohon maaf, sanggup Bapak Ibu mengkontrol anak Bapak Ibu sekarang? Kita ambil contoh yang sekolah lagi viral itu, yang satu sekolah tidak mau sekolah gara-gara gurunya menempeleng siswanya gara-gara merokok. Saya tanya, mau sekolah Bapak Ibu anak Ibu seperti itu? Mau anak Bapak Ibu seperti itu? Kalau sempat ada di Riau seperti itu dan gubernurnya dan wali kotanya tidak ngambil tindakan, itu yang salah siapa? Coba bayangkan. Tapi kan Ustaz, tidak semuanya benar yang dilakukan oleh di pondok pesantren itu. Yang salah diperbaiki. Yang benar jangan dirusak. Ini cara mereka memecah belah kita begitu Pak. Cara mereka. Dan itu sebenarnya tradisi jahiliyah. Orang-orang yang tidak suka dengan kita. Dan itu sudah dikatakan. Cara mereka menghancurkan kita melalui begitu memang. Makanya saya katakan, umat muslim hari ini, Mbok Yondo kok nggak sadar-sadar gitu loh. Sudah jelas kita sedang dihancur leburkan. Ada kelompok yang membenturkan kita dengan habaib. Kelompok yang membenturkan kita dengan ABCD. Membenturkan kita dengan pimpinan pesantren. Anda maunya apa? Anda mau kami membenci mereka. Itulah yang dilakukan oleh dahulu Pak Amerika. Yang mereka sematkan kepada pesantren teroris. Jadi sarang terorisme itu dulu pesantren kata mereka. Jangan salah Pak, itu zaman Pak Soeharto itu. Boleh dicari dalam sejarah itu.
Santri-santri dibunuh, ditangkap, pimpinan ditangkap, kiai-kiai ditangkap. Karena apa? Menyuarakan kebenaran yang dianggap sebagai perusak. Maka ini yang mereka sebut feodalisme. Ini yang mereka sebut dengan feodal. Jadi pesantren-pesantren dianggap feodal karena melakukan kebenaran, karena berbuat baik, karena mendidik, karena menciptakan akhlak yang mulia, dianggap feodal. Gurunya kaya, santrinya miskin. Mobil gurunya Alphard, santrinya ada yang tidak makan. Wah, dibuat berita begitu. Sebenarnya kita tidak pengen ngerespon. Kenapa? Karena yang ngomong tuh mesti bukan dari santri, itu aja. Bukan dari santri. Cuma mbok yo sakit kepala kita melihat beritanya itu terus. Dan uniknya itu berapa itu? Trans 7. Lah kok bisa? Begitu. Kok sampai membuat berita yang seperti itu? Lah pertanyaannya adalah kebaikan pesantren selama ini dipandang apa? Dipandang apa? Harusnya negara Republik Indonesia berhutang budi pada pesantren. Yang nggak terima tidak apa-apa. Yang nggak terima tidak ada masalah. Karena banyak pejuang-pejuang kemerdekaan itu santri. Jadi jangan salah, Pak. Nah, sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Mereka memecah belah kita. Dan kita terjebak dalam perpecahan itu. Makanya kenapa masjid kita sunyi? Karena setiap kita punya masjid masing-masing. Besok itu setiap rumah punya masjid sendiri. Kenapa saya katakan punya masjid masing-masing? Lah karena kita nggak mau lagi gabung dengan yang lain. Kita menganggap agama kita benar, paham kita benar, sehingga kami tak mau bergabung dengan mazhab yang lain. Nah kami pokoknya sholat di masjid kami aja. Masjid lo mana? No, samping. Dan ini terjadi Pak. Ada pengurus sakit hati karena mereka pengurus masjid dikudeta, bukan dikudeta sebenarnya, diturunkan secara paksa, ya kudeta juga kan. Akhirnya sakit hati bangun masjid tak jauh dari masjid tersebut. Kenapa saya katakan sakit hati? Karena mereka membangun masjid itu dengan alasan apa? Alasannya setelah mereka tidak jadi pengurus masjid. Tahu Bapak Ibu apa yang ingin mereka lakukan? Ingin mereka ambil karpet, ingin mereka ambil AC. Untung video cepat berjalan, akhirnya mereka tak jadi. Pertanyaan saya adalah mereka bangun itu untuk siapa? Untuk Allah kah? Untuk Rasulullah kah? Atau untuk kepentingan mereka? Kepentingan kelompok. Ini kata beliau. Dituliskan dalam sini. Apa kata Allah? Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Orang-orang yang memisahkan diri mereka dalam urusan agama, mereka anggap diri mereka paling benar, mereka anggap diri mereka yang terbaik, sementara yang lain itu adalah kafir, sementara yang lain itu adalah sesat. Apa kata Allah? Wa kanu syi'an, itulah kelompok-kelompok yang mereka lakukan. Lasta, kalian bukan dari golongan mereka, kita bukan dari golongan mereka. Itu yang ngomong Allah. Apa maksudnya Allah katakan di sini? Hati-hati, jangan sampai kita ini terjebak dalam kesesatan, terjebak dalam kemusyrikan. Bapak Ibu, saya ambil contoh sederhana. Orang-orang dengan agama nih banyak memanfaatkan karena mudah mencari duit dari agama. Mudah mencari duit dari agama. Kita ambil kasus-kasus dulu lah ya, kasus-kasus yang telah berlalu. Ada kasus percetakan Al-Quran, ada kasus kuota haji, dan lain sebagainya. Yang lagi hangat juga tuh. Tapi kan itu menjadi sorotan Pak, unik Pak. Jadi kalau isunya agama, itu seantera jagat raya semua tahu Pak. Semua tahu. Cara untuk menghancurkan Islam itu sederhana ya, dibuat isu agama, dinaikkan. Tapi untung umat-umat muslim ini cerdas. Orang-orang yang suka menggoreng isu agama demi kepentingan. Karena memang mereka mengharapkan sesuatu dari situ. Kuota haji, Al-Quran, semua dikorupsi. Sementara itu kan bagian kecil. Kalau mereka korupsinya kalau mereka korupsi minyak wajar. Jadi kalau korupsi minyak wajar. Yang nggak wajar tuh korupsi Al-Quran. Dan begitu. Semua itu Pak, tujuannya satu aja. Hanya untuk menghancurkan Islam itu sendiri.
Baik, kita kembalikan kepada poin tadi. Maka apa yang dilakukan oleh Islam, datangnya Islam memberikan kedamaian, mengumpulkan kita semua. Bapak Ibu, yang dimaksud adalah ketika kita sudah beragama, pegang teguh agama itu. Wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah kalian dengan agama ini sebaik mungkin, Pak. Karena tali yang kita pegang ini sedang diusahakan untuk dipotong satu-satu. Jadi sekian banyak tali yang kita pegang itu sedang ingin dipotong satu-satu, tek, 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 biar putus talinya. Tapi setiap mereka memotong, kita pasang kembali. Setiap mereka potong, kita pasang kembali. Begitulah kita sekarang, Pak, beragama itu. Seolah-olah kita sedang berjuang mempertaruhkan agama kita. Kita bertaruh memperjuangkan nilai-nilai agama kita di tengah orang-orang yang ingin merusak agama kita. Kenapa? Karena kita tidak pengen kembali kepada jahiliyah. Mereka pengen kita kembali ke jahiliyah dalam bentuk perpecahan. Kita yang mempertahankan perpecahan tersebut. Maaf, kita yang mempertahankan nilai-nilai tersebut agar kita tidak terpecah. Baik, itu solusi. Nah, yang kedua, mereka berpecah belah dalam urusan dunia. Nah, yang saya maksud dalam dunia ini adalah dorongan syahwat untuk mencintai dunia dan mempertuhankan dunia. Inti poinnya disebutkan oleh beliau di sini adalah memunculkan satu hukum yang disebut oleh beliau syar'ul ghabi. Tahu syar'ul ghabi? Syariatul ghabi. Tahu syariatul ghabi? Hukum rimba. Jadi begini Bapak Ibu. Urusan dunia ini, syahwat dunia ini mengantarkan manusia kepada hukum rimba. Yang punya harta bisa berkuasa, yang punya kuasa bisa punya harta. Saya ulangi sekali lagi. Yang punya harta bisa berkuasa, yang punya kuasa bisa punya harta. Paham maksudnya, Pak? Ada orang tak punya duit sama sekali, tiba-tiba jadi penguasa. Kira-kira karena dia jadi penguasa, dia bisa tidak menghasilkan uang dari kekuasaan dia? Bagaimana caranya? Tekan bawahan. Kalau kau tak mau bayar sama aku, rusak, pindahkan, geser, non job. Itu contoh misalnya ya. Datang duit 10 juta, 20, 30, punya duit dia. Sekarang kita kembalikan, orang yang punya harta bisa tidak dia berkuasa? Bisa. Dia bisa beli hukum, dia bisa beli apapun, dia bisa melakukan apapun. Inilah contoh para orang-orang yang berkuasa mencari harta tanpa iman, orang yang punya harta ingin berkuasa tanpa iman. Dan apa yang akan mereka lakukan? Mereka seperti hayawanul muftaris. Mereka seperti binatang-binatang buas yang ingin memangsa siapapun yang akan mereka mangsa. Bahasa lainnya adalah, kata Nabi dalam hadisnya, al-qawiyyu ya'kulud dha'if. Orang yang kuat akan memakan yang lemah. Nah, di akhir zaman, kata Nabi, akan kembali masa itu. Pada jahiliyah dulu, Pak, orang kaya selalu merendahkan orang miskin. Mohon maaf, Pak, tidak ada orang kaya zaman dulu yang mau duduk bersama orang miskin, nggak ada, kecuali Nabi Abu Bakar. Ini sebelum Islam datang ya, sebelum Islam datang. Kenapa saya katakan demikian? Karena dulu Pak, sangat tercela ketika ada orang fakir duduk bersama orang kaya, tercela. Apalagi budak. Sejak kapan budak punya tempat terbaik pada masa jahiliyah? Lah sekarang mereka kembalikan itu. Yang kaya berkuasa, jadi yang bawahan ini lalu mau apa? Aku punya kuasa, aku punya duit. Loh, yang salah anak dia yang masuk penjara orang lain. Paham maksud saya, Pak? Yang salah anaknya, yang masuk penjara orang lain. Ini pernah terjadi kasus dulu. Apa kasusnya? Seorang anak bangsawan melakukan kesalahan. Kalau saya tak salah itu pemerkosaan. Diadukan, Pak. Ketika diadukan, yang dimasukkan penjara adalah pembantunya.
Kata dia, kau aja yang masuk penjara. Kalau anakku yang masuk, reputasi aku habis. Reputasi, hancur. Jadi kalau reputasi kami hancur, maka kami tak bisa hidup. Jadi pembantunya disuruh masuk penjara untuk menggantikan anaknya yang melakukan kezaliman tadi. Akhirnya dimasukkan pembantu ke dalam penjara. Apa janjinya? Anak-anak dan keturunanmu kami yang menghidupi. Itu kalau punya duit. Itu ilustrasi, itu kenyataan, fakta juga sekaligus ilustrasi. Begitulah orang punya duit sekarang dan punya kekuasaan. Yang korupsi dia, yang paling banyak makan duit korupsi dia, yang disuruh masuk penjara yang tukang tanda tangan. Sama Pak begitu. Karena apa? Mereka punya kekuasaan. Yang menghancurkan, melakukan kehancuran mereka, yang disuruh masuk penjara siapa? Orang lain. Ada kasus seorang anak nabrak, kebetulan anaknya orang kaya, nabrak orang lain, meninggal. Harusnya kalau diusut masuk penjara, tapi siapa yang disuruh masuk penjara? Supirnya. Makanya kalau ada istilah dulu ya, dulu ada istilah hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu sebenarnya istilah fakta gitu. Tapi mudah-mudahan di zaman Pak Prabowo nih, hukum bisa tajam ke atas, bisa tajam ke bawah juga, atau tajam ke atas tumpul ke bawah boleh juga lah. Jadi bisa menaungi. Yang tidak kita inginkan adalah kita terjebak dalam hukum rimba yang dibuat oleh para penguasa dan para pentuhan-pentuhankan harta. Semoga mereka sadar, semoga mereka tobat, semoga mereka mengembalikan hak-haknya orang lain yang mereka ambil dengan cara yang paksa dan zalim. Bisa dipahami Bapak Ibu, kita terpecah belah dalam dua hal, dan jika ini terjadi, maka kembalinya masa jahiliyah pada masa dahulu sebelum datangnya Islam. Sekarang kita sudah berislam, jangan sampai keislaman kita dirusak karena perbuatan-perbuatan jahiliyah seperti ini. Kita yang mempertaruhkan harga diri. Maka tak salah Bapak Ibu, di akhir zaman ini kita jihad, berjuang, bersungguh-sungguh. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Khudhil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'arid anil jahilin. Berikan maaf kepada orang yang menyakitimu. Yang kedua, lakukan kebaikan sebisa dan semampumu. Yang ketiga, menjauhlah daripada orang-orang jahiliyah yang masih terjebak dalam kebodohan. Biar kita selamat dan kokoh dalam mempertahankan nilai-nilai agama. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa rzuqna uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'alil jannata mathwahum. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al-muslimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna minas salihin. Allahumma ja'alna minas salihin. Allahumma khtimna minas salihin. Allahumma khtimna bis salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.